Oke, sudah siap semua ya? Siap. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Silahkan Nak Tohirin menyiapkan. Baik Pak, teman-teman, mari untuk membuka kegiatan ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Tohirin yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita ke depan gitu. Amin. Untuk pertemuan kali ini sebelumnya silahkan diisi absensinya di link ada di Google Classroom, silahkan diisi agar jangan sampai lupa biar nanti terlihat siapa yang berangkat dan yang tidak. Oke, kemudian untuk pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dasar elektronika, ya, dasar elektronika. Sebentar, saya share dulu materinya. Oke, terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Yang akan kita pelajari yaitu dasar elektronika dengan IPK-nya adalah memahami konsep kelistrikan dan fungsi komponen dasar elektronika. Tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mencari informasi, kemudian membaca tentang listrik dan dasar elektronika, kalian diharapkan mampu mengerjakan soal pengetahuan dengan minimal skornya adalah KKM. Kemudian untuk keterampilan, nanti kalian harus mengerjakan tugasnya adalah menggambar simbol-simbol komponen elektronika dasar. Ya, dengan nanti nilainya adalah minimal kalian mendapatkan KKM. KKM-nya berapa? KKM-nya nanti 70. Oke. Kenapa kita belajar elektronika? Ya, sudah tampil di hadapan layar kalian, ya. Kira-kira gambar apa itu? Mainboard kayaknya itu Pak. Ya, mainboard ya. Mainboard atau istilah lainnya motherboard. Oke. Kira-kira dari komponen itu, komponennya apa saja ya? Yang bisa, mungkin sebelum kita belajar lebih jauh, ada yang tahu. Kira-kira motherboard atau mainboard itu ada apa saja di situ? Silakan kalau yang tahu. Mungkin bisa di-on-kan semua mic-nya. Silakan Bu. Ada kapasitor. Ada kapasitor, kemudian? Ya. Transistor Pak. Transistor, oke. Kemudian apa lagi? Itu digambar sih ada baterainya itu Pak. Oh iya, betul. Ada baterainya ya. Kemudian yang Iya. hitam-hitam itu. Yang ini. Apa itu? IC bukan? IC. Oke, IC. IC kalau bahasa Inggris itu saya ketemu ya, IC itu. Oke. Sebelum melangkah lebih jauh, silahkan kalian cari dulu informasinya. Kalian cari tahu materinya, bisa membuka materi yang ada di Google Classroom atau mau cari sendiri di internet, silahkan. Materinya tentang listrik dan komponen elektronika. Ya, silahkan saya kasih kesempatan selama kurang lebih 1 menit untuk browsing. Pak yang bener aja Pak, 1 menit. Kan cepat. Yang penting
pakai datanya lancar Pak Thohir, Mas Thohirin. Oke. Sudah ketemu. Oke, tadi juga kita simpulkan bahwa ada beberapa komponen ya yang ada di motherboard tadi. Ada beberapa komponen sudah disebutkan sama Mbak Nurfesia sama Mas Thohirin. Sudah ketemu selain yang tadi disebutkan. Tadi ada transistor, ada IC, ada kapasitor, ada lagi. Silahkan. Sudah habis? Tahunya cuma itu? Browsing dulu. Jangan kelamaan. Browsing kan tinggal klik-klik saja itu ya. Kosong ya? Sudah? Mungkin Mas Ramlan? Belum paham, Bapak. Belum paham? Masa belum paham? Ini tujuan kita nanti biar tidak dikadali sama tukang servisan loh Pak. Sama misalkan kita HP-nya rusak, kemudian dibilang IC-nya rusak, padahal ternyata yang diganti komponen yang lain begitu. Minggu lalu saya nggak masuk kan Pak, sakit. Ya jangan alasan lah Mas. Oke, kan cukup di rumah saja, nggak usah jauh-jauh. Yang penting ada pakai data sudah dikasih sama Mas Menteri, tinggal kita lanjut saja begitu. Belum nyampe Pak. Oh belum nyampe, kasihan. Oke, kita verifikasi bersama. Yang akan kita pelajari nanti adalah energi listrik, kemudian ada komponen dasarnya resistor, kapasitor, kemudian dioda, transistor, dan yang terakhir IC. Jadi komponen yang lain tidak kita bahas. Oke, listrik. Ya. Apa itu listrik? Ada yang tahu listrik? Oke, silahkan. Listrik yang mengalirkan daya, Pak. Yang mengalirkan daya. Oke. Secara teoritis, listrik itu merupakan aliran elektron dari satu atom ke atom pada sebuah penghantar. Jadi pada intinya listrik itu adalah aliran elektron, ya, bukan mungkin karena kita tidak kelihatan saja, jadi elektronnya bergerak sendiri atau tidak. Cuma secara teoritis dia listrik itu merupakan aliran elektron yang bergerak dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Oke. Berikutnya konsep kerja energi listrik, ya. Energi listrik itu ada apa saja? Yang pertama ada beda potensial atau istilah lainnya adalah tegangan. Ya. Itu adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus. Jadi ketika ada perbedaan elektron, maka akan memunculkan beda potensial. Kemudian berikutnya adalah kuat arus. Kuat arus itu merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada satuan waktu. Jadi banyaknya muatan yang dibawa oleh penghantar pada satuan waktu. Satuannya adalah ampere, itu untuk memberikan satuan kepada kuat arus. Berikutnya daya listrik, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah electrical power, ya. Itu adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan oleh sebuah sirkuit. Jadi misalkan ada baterai, ada lampu, kemudian di situ dayanya 10 watt, berarti dalam satu hitungan, ya, satu hitungan waktu itu yang dimakan atau energi yang terserap adalah 10 watt. Berikutnya resistor, ya. Resistor itu komponen elektronik yang berfungsi sebagai apa? Resist. You know resist? Ya,
hambatan ya, hambatan. Oke. Simbolnya atau satuannya adalah ohm. Ini simbolnya. Jadi fungsinya adalah menghambat arus listrik ya. Jadi misalkan arusnya terlalu besar maka harus dikasih perangkat atau komponen yang dinamakan resistor. Oke. Ini adalah berdasarkan kegunaannya ada beberapa, ada nilai yang resistor yang nilainya tetap, kemudian ada yang dapat diatur, kemudian ada yang bisa berubah sesuai ada faktor lain, contohnya cahaya atau disebut ada LDR, light dependent resistor, kemudian ada nilai yang dapat berubah dengan suhu, ya nilainya berubah dengan kondisi suhu di sekitar. Itu ada positif temperatur koefisien atau negatif temperatur koefisien. Ya. Oke, ini gambarnya. Jadi resistor ini yang standar sekali itu biasanya berbentuk gelang-gelang, ya. Kemudian untuk simbolnya ini, ya ada kalau di pramuka itu seperti sandi rumput, gitu. Kemudian ada variabel resistor. Ini biasanya untuk pencari gelombang. Kemudian ada LDR, bukan long distance ya, tapi light depending resistor. Oke, berikutnya ada termistor ya, yang berbasis suhu. Ini simbol-simbolnya silahkan diingat-ingat biar nanti ketika mengerjakan tugas bisa dikerjakan dengan baik. Berikutnya ada kapasitor ya. Kapasitor itu komponen yang elektronika yang berfungsi menyimpan energi atau muatan listrik. Jadi energi yang dihasilkan oleh sebuah kabel kemudian masuk ke sebuah perangkat, maka dalam sementara waktu dia akan disimpan oleh kapasitor. Fungsinya itu ada beberapa, ada yang bisa untuk memilih gelombang radio, kemudian untuk rangkaian tuner, ada perata arus, ya, kemudian juga sebagai filter dalam rangkaian power supply. Kemudian untuk satuannya adalah farad atau simbolnya adalah F. Ya, bisa kalian lihat itu jenis kapasitor, ada kapasitor biasa, elektrolit, ada yang variabel, ya. Biasanya ini yang paling banyak terkandung dalam motherboard ini ada ini, istilah lainnya elektrolit kondensator atau istilah lainnya elco. Itu paling komponen yang banyak sekali ada pada komponen motherboard. Berikutnya dioda, ya. Dioda itu komponen elektronik yang berfungsi sebagai perata arus, ya. Perata arus yang nantinya itu akan menjadikan arusnya menjadi satu arah, ya. Kalau ada konsep listrik tadi ada arus listrik itu ada dua jenis ya, ada AC, ada arus DC. Arus AC itu arus yang bolak-balik. Kalau di dalam keseharian itu arus listrik PLN itu adalah arus listrik AC. Kemudian ada arus listrik DC, yaitu biasanya sebenarnya pada perangkat-perangkat yang sudah dirakit sedemikian rupa. Kemudian, nah komponen yang menjadikan arus AC itu menjadi DC adalah ini, dioda. Oke, jenis-jenisnya banyak sekali. Ada dioda biasa, ada dioda Zener, ada light emitting dioda, ada foto, stoki, laser. Nah, ini ya gambarnya dioda. Simbolnya jangan lupa seperti ini. Ada arah panah, kemudian ada garis. Nah, kemudian ada variabel-variabel tertentu seperti ini, Zener, kemudian light emitting dioda, fotodioda. Kalau LED itu mengeluarkan ya cahaya, kalau foto itu menangkap cahaya. Kemudian ada silikon, ada dioda laser. Transistor, ya. Transistor itu komponen aktif, ya, yang terdiri dari base, emitor, dan kolektor. Mempunyai dua struktur itu. Kemudian ada yang jenis PNP, ada NPN.
Nah, ini bentuknya transistor. Identitasnya atau ciri khasnya adalah punya kaki 3, cap kaki 3 kayak larutan begitu. Nah, itu transistor, kemudian ada IC atau integrated circuit. Ini yang kita keseharian kita belajar. Jadi dari transistor IC itu sebenarnya gabungan dari transistor-transistor yang dicampur sedemikian rupa menjadi sebuah komponen tertentu yang simbolnya atau gambarnya itu seperti kaki 1000 karena kakinya lebih dari 2, jadi bisa dikatakan berkaki banyak begitu. Itu simbol dari IC. Oke. Berikutnya, setelah kita belajar, ada yang mau ditanyakan tentang komponen elektronika dasar tadi? Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama merefleksi ya pembelajaran kita, apakah sudah masuk atau belum. Kita cek. Oke. Kita cek apakah yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke pikiran kita ataukah keluar saja begitu dari telinga kita tanpa masuk ke otak. Mari kita sama-sama. Silahkan dinyalakan aktif di mikrofonnya, dinyalakan semua, Nak. Biar kita tahu ya. Oke. Semuanya, ini simbol komponen apa? Resistor. Apa? Kapasitor, Pak. Resistor. Resistor. Ya. Betul? Kapasitor, Ya. Pak. Kapasitor. Ya, yang betul iya, kapasitor. Ya. Simbolnya ya, simbolnya kakinya lurus sama, kanan kirinya sama, tidak beda. Kalau kanan kirinya itu tidak sama, itu simbol untuk voltase atau tegangan. Oke, ini adalah simbol apa tadi? Kapasitor. Kapasitor. Oke, berikutnya N. Mana, Pak? oh, ini. Ini? Resistor. Ya, kaki 3. Cap kaki 3. Transistor. Transistor. Oke. Transistor. Ini simbol arah panah Resistor. Dioda. dioda. Oh, dioda. Kemudian ini simbol IC. 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 Oke, ini terakhir simbol Resistor. Oke. Sip. Jadi itu ya, nanti kalian akan bisa mengerjakan itu semua kalau sudah paham. Materi juga sudah saya share di Google Classroom. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan LKPD 1, kemudian uji pengetahuan, uji keterampilan sudah saya share semua di Google Classroom ya. Pertemuan depan, nah, setelah kita tadi belajar tentang konsepnya, konsep listrik dan komponen elektronika, besok kita belajar hitung-hitung ya, menghitung besaran dan satuan dari komponen yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini begitu. Oke, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kita karena kesehatan itu sangat mahal ya. Jangan sampai kita sakit, akhirnya semua pekerjaan kita menjadi tidak terselesaikan. Oke, gitu saja materi pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita cukupi saja dulu. Oke, cukup ya. Kalau tidak, mari kita akhiri bersama kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.